Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama kami di podcast STIA Bengkulu Berbicara. Oke, di samping saya sekarang sudah ada yang tamu yang sangat spesial ini, yaitu Kepala Lembaga Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu tahun 2025. Mungkin boleh perkenalan dulu. Oke, baik. Terima kasih Nopri ya sebagai host kita pada malam hari ini. Mungkin gue langsung saja perkenalkan. Nama saya Ovita Carolina SMAK dan alhamdulillah tahun ini saya diamanatkan untuk menjadi Kepala Lembaga Penjamin Mutu STIA Bengkulu. Terus apa lagi nih selain nama? Kalau latar belakang ya? Ya. Oke, latar belakang Ibu pertama kali menjadi dosen itu pernah menduduki jabatan sekretaris jurusan tahun 2015 kira-kira. Setelah menjadi sekretaris jurusan, Ibu pernah lanjut juga sebagai Kaprodi administrasi bisnis selama 1 periode. Dan tahun ini Ibu menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Mutu STIA Bengkulu. Latar belakangnya itu aja sih. Oke, Kepala Lembaga Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Iya. Apa itu sih lembaga penjamin mutu itu, Bu? Dari namanya ya, Lembaga Penjamin Mutu, berarti lembaga yang benar-benar bagaimana menjamin mutu perguruan tinggi. Jadi kalau susah mengartikan atau susah memahaminya, sebenarnya lembaga penjamin mutu itu sama seperti kayak kita punya pesawat ya. Kalau kita naik pesawat, kalau kamu naik pesawat, Nopri, mau nggak kamu naik pesawat tapi tanpa ada navigasi arah? Mau nggak? Mau. Nah, jadinya apa nih kalau pesawat nggak ada navigasinya, penentu arah? Jadi hilangan arah, Bu. Nah, kehilangan arah, nggak tahu arah, muter-muter aja ya. Nah, sama kayak lembaga penjamin mutu. Jadi lembaga penjamin mutu ini adalah bagaimana mengarahkan ya standar dari perguruan tinggi. Jadi kalau perguruan tinggi bisa jalan, perguruan tinggi itu bisa berjalan bagaimana semestinya, tapi tidak ada arah kalau misalnya tidak ada lembaga penjamin mutu. Jadi lembaga penjamin mutu ini bagaimana cara mereka merancang standar pendidikan, standar-standar yang sudah ditetapkan oleh peraturan Permendikti yang terbaru itu nomor 53 tahun 2023. Jadi standar-standar itu ditetapkan oleh lembaga penjamin mutu. Jadi kalau tidak ada standar apapun itu ya, kalau kita dalam hidup aja ya nggak ada standar, nggak ada arah tujuan ya, sama kayak Ibu bilang tadi, kalau pesawat nggak ada arah, nggak ada navigatornya, nggak ada navigasi, berarti nggak ada arah tujuan. Sama kayak LPM. LPM ini lembaga yang mana memegang kendali untuk perguruan tinggi, istilahnya menentukan arah dan standar-standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi agar bisa mencapai tujuan dari perguruan tinggi itu sendiri. Seperti itu sih. Oke. Dari namanya lembaga penjamin, Iya. Berarti pasti ada kendala nih, Bu, ya. Jadi bagaimana sih cara LPM menghadapi kendala dari sisi sumber daya manusia, administrasi atau kesadaran mutu dari Civitas Akademika STIA Bengkulu ini? Nah, LPM ini kan kita sebenarnya pekerjaan LPM itu adalah ada SPMI, ada SPME ya. SPMI itu sistem penjamin mutu internal, kalau SPME itu sistem penjamin mutu eksternal ya. Jadi bagaimana LPM ini membangun sistem untuk SPMI di dalam internal. Kalau internal itu ya tadi ada SDM-nya, ada mahasiswanya, ada seluruh yang ada di dalam perguruan tinggi. LPM itu sudah menetapkan standar-standar yang harus ditetapkan di perguruan tinggi. Jadi misalnya bagaimana kita mengendalikan ya SDM yang ada yang mungkin SDM-nya rendah atau apa. Jadi setiap tahun kan LPM itu mengadakan audit mutu internal ya, AMI, yang mana nanti AMI itu, audit mutu internal itu akan sebagai bahan evaluasi untuk perguruan tinggi bagaimana meningkatkan lembaga perguruan tinggi itu. Jadi salah satu caranya adalah MONEV ya, monitoring dan evaluasi terhadap SDM dan juga semua dari pendidikan, penelitian, pengabdian sampai dengan SDM tadi. Nah, bagaimana sih cara LPM untuk mengatasi ya SDM yang rendah tadi? Nah, cara LPM itu ya
dengan hasil AMI tadi, dengan hasil Monef tadi, kita lihat nih kendalanya di mana. Kalau misalnya SDM-nya kurangnya pelatihan, maka LPM harus memberikan pelatihan kepada SDM itu. Misalnya tenaga ahli atau staf yang operator misalnya ya tidak mempunyai kurang SDM-nya, jadi kita harus mendukung untuk SDM itu tadi memiliki sertifikasi agar mereka punya keahlian dalam bidang SDM yang mereka pegang. Terus banyak lagi sih pengembangan SDM yang memang akan diberikan kepada LPM dengan hasil Monef yang sudah kita lakukan kayak gitu. Jadi memang tugas LPM itu sebenarnya mengaudit segala unit yang ada di perguruan tinggi, dari pimpinannya, dari cara kepemimpinan, dari SDM, penelitian, pengabdian. Dan perlu diketahui bahwa ada standar-standar yang telah ditetapkan oleh kementerian ya, peraturan-peraturan, ada standar pendidikan, penelitian, pengabdian, standar lagi yang memang ciri khas dari Setia Bengkulu. Jadi ada beberapa standar yang memang kita tambahkan. Salah satunya tadi itu standar untuk SDM, standar untuk pengelolaan laboratorium, standar pengelolaan perpustakaan dan lain-lain kayak gitu. Pokoknya kayak gitu. Jadi bagaimana sih? Kadang hasil Monef bukan dari SDM aja yang rendah, Nopri. Ada juga dari kemahasiswaan kayak gitu ya. Dan banyak lagi. Jadi Monef itu selain SDM yang ada di Tendik, jadi SDM yang kita lihat juga dari bidang prodinya. Bukan SDM-nya, tapi bagaimana mereka mengembangkan kurikulum ya. Itu salah satu yang memang harus dipantau untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi adalah kurikulum gitu. Sejauh ini Bu, apa aja strategi dari LPM dalam menjadi mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu ini? Nah, salah satu strateginya yang Ibu bilang tadi adalah pengembangan kurikulum. Kenapa? Perguruan tinggi itu kan benar-benar dinilai dari outputnya ya, dari lulusannya seperti apa. Nah itu kita lihat dari pengembangan kurikulum atau kurikulum yang diterapkan di perguruan tinggi. Nah kurikulum seperti apa, sudah sesuai dengan standarkah ya, standar yang telah ditetapkan, atau sudah sesuai dengan pengembangan kurikulum. Kan kita tahu sendiri ya, pengembangan kurikulum itu per 2 tahun pasti berubah. 2 tahun yang lalu kurikulum kita menggunakan MBKM ya, Merdeka Belajar, dan sebelumnya kita KKNI. Jadi setiap 2 tahun itu pasti ada pengembangan kurikulum kan. Nah sekarang ada kurikulum itu akan berubah lagi, tidak lagi MBKM, tapi kurikulum OB yang sekarang. Jadi bagaimana sih perguruan tinggi itu mengembangkan mutu perguruan tinggi dengan pengembangan kurikulum? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan kurikulum, ya lulusan kita tidak mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh kementerian atau yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang lain. Otomatis kan ya perguruan tinggi kita akan menjadi terbelakang dibandingkan perguruan tinggi lain. Jadi bagaimana sih LPM mengendalikan atau bagaimana sih LPM mengevaluasi prodi-prodi terhadap kurikulum yang telah mereka tetapkan seperti itu. Berarti kualitas lulusan dari Setia Bengkulu ini tergantung dari LPM ini. Ya, seperti apa ya, gimana ya, LPM itu yang Ibu bilang sebagai navigasi, jadi sebagai arah. Kalau kita mau jalan pasti ada petunjuk arahnya ya, kayak gitu kan. Kalau ada pesawat ada navigasi untuk dia turun di mana, arahnya di mana. Jadi LPM itu seperti itu. Kadang kalau nggak ada LPM, SDM tadi atau prodi tadi bisa-bisa lalai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kayak gitu. Jadi LPM ini tugasnya bagaimana perguruan ini berjalan sudah sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan dan peraturan-peraturan terbaru yang memang ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi kerja kami ya bagaimana sih mengevaluasi. Jadi ada PPEPP namanya ya, bagaimana cara penetapannya ya, pelaksanaan, evaluasi, terus ada pengelolaan sampai dengan peningkatan. Kalau sudah kita evaluasi, sudah kita tahu hasilnya, maka bagaimana sih cara meningkatkan mutu dari perguruan tinggi itu tadi ya, dengan cara
seperti kurikulum contohnya tadi ya. Kalau kemarin kita masih menggunakan MBKM nih, tapi sekarang ganti menteri kita ganti lagi nih kurikulumnya udah nggak MBKM, kurikulumnya OB. Jadi bagaimana sih LPM ini mengevaluasi itu sehingga prodi harus menetapkan kurikulum yang baru kayak gitu. Jadi itu sangat ada kaitannya dengan mutu lulusan perguruan tinggi Setia Bengkulu. Nah, sejauh ini Bu, kalau boleh tahu, apa dampak nyata dari peningkatan mutu terhadap lulusan Setia Bengkulu? Dampaknya, nah LPM itu selain SPMI, penjamin mutu internal, mereka juga bagaimana kaitannya dengan SPME. SPME itu adalah sistem penjamin mutu eksternal yang mungkin kalian tahu dengan dengan istilah akreditasi. Nah, akreditasi itu kan di LPM juga. Jadi ada SPMI di internal, SPME dari luar eksternal, dari BAN-PT ataupun dari lembaga LAM, lembaga akreditasi mandiri, tapi itu melalui tetap di LPM juga. Nah, jadi kalau misalnya nih Nopri kalau lulus tapi tidak terakreditasi mau nggak? Mau. Nah, gimana? Jadi pasti nggak mau ya. Jadi setiap mahasiswa itu benar-benar lulusannya itu tergantung dengan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi atau prodinya tidak terakreditasi, otomatis mahasiswa nggak mau. Dan juga mutu pendidikannya juga dipertanyakan kalau tidak terakreditasi. Otomatis kan kalau tidak terakreditasi mutunya rendah, di bawah dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kan, dengan kementerian seperti itu. Jadi bagaimana sih kita cara meningkatkannya, yaitu kita harus memperbaiki mutu perguruan tinggi agar prodi-prodi dan perguruan tinggi kita tetap terakreditasi minimal ya baik atau baik sekali. Dan alhamdulillah kan 2 prodi kita sudah terakreditasi B ya, dan sekarang sudah berganti nama baik sekali. Nah begitu. Jadi LPM itu ya ada SPMI dan ada SPME. SPME dengan akreditasi tadi kayak gitu. Oke Bu, ini Bu, mungkin ini yang terakhir Bu. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademika terkait pentingnya mutu pendidikan untuk sekarang ini? Oke, pesannya untuk dosen, civitas akademika dan mahasiswa tentang mutu perguruan tinggi, bahwa kita sebagai dosen ya harus benar-benar menetapkan standar-standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi ataupun dari kementerian, baik itu standar dari pendidikan, dari penelitian, dari pengabdian masyarakat ataupun standar-standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Karena apa? Kalau kita tidak menetapkan standar ini, ya itu tadi akan berdampak terhadap lulusan yang ada ya. Kalau misalnya dosen tidak menetapkan standar pendidikan saja ya, dia melenceng dari standar pendidikan, ya otomatis mereka tidak menjalankan pendidikan atau pembelajaran kepada mahasiswa sebagaimana mestinya. Jadi mutu itu memang merupakan hal penting bagi perguruan tinggi untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang memang punya kompetensi lulusan dan kualitas lulusan yang baik dari STIA Bengkulu. Dan untuk Civitas Akademika Setia seluruhnya juga sama, karena itu kita juga punya standar-standarnya yang telah ditetapkan oleh kementerian. Jadi bagaimana standar itu kita laksanakan berdasarkan SOP-nya ya, standar operasional prosedur dan formulir-formulir yang telah ditetapkan oleh LPM. Kalau mahasiswa sebenarnya kita bukan hanya dosen dan civitas akademika yang kita monitor ya, tetapi juga mahasiswa kita monitoring juga. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana sih berjalannya pendidikan selama masa perkuliahan, baik itu dengan kualitasnya, dengan sarana prasarana ataupun media pembelajaran selama ini. Jadi sebagai bahan evaluasi juga untuk perguruan tinggi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan itu tadi. Jadi mahasiswa mempunyai mutu pendidikan yang berkualitas seperti itu. Dapat simpulkan bahwa mutu itu sangat penting dalam menentukan kualitas dan kuantitas dalam pendidikan. Iya benar. Baik Bu, terima kasih Bu telah hadir sini, telah menyiapkan diri dan telah menyimpan waktunya Bu. Terima kasih. Sekali lagi Bu, kita jargon sekali Bu. Setia Bengkulu luar biasa.